Halo, kita balik lagi ya. Kita akan coba jelasin menu-menunya ya. Ini aku taruh di sini aja nggak apa-apa. Aku lebih memfokuskan untuk mencari kesimpulan tentang fungsi propertiesnya sendiri ya. Ini aku beberapa contoh. Aku juga bakal ngasih contoh beberapa ya dari apa yang aku udah buat. Dan ada sampelnya juga. Nah, kita mau jelasin tentang fungsi pertama. Kita mau jelasin tentang fungsi ini semua ya. Al ini dia ringkasan dari menu-menu yang ini yang lain ya. Itu ada di sini semua. Ini juga hampir sama kayak fungsi gain, span, save, skin dan yang lain. Di sini untuk fungsi al itu kalian juga agar lebih cepat aja sih, tapi kalau aku sendiri agak lebih ribet ya kalau untuk di al ini. Aku pastinya langsung ke poinnya langsung ya. Kayak contohnya kita akan jelasin tentang gain. Gain ini di sini fungsinya kalian bisa menambah jumlah atau mulai dari awal yang seperti apa itu. Anggaplah kayak satu pohon. Kalau kita bikin pohon seperti ini, kita gainnya cuma satu aja ya, numbernya cuma satu. Kalau dua atau lebih banyak dia jadi kayak pohonnya jadi ada 3 atau 4 atau 5 ya. Kayak aku kasih contoh tuh kayak di sini. Di sini itu aku mau ngasih contoh itu seperti ini nih. Ini kan kalau kita gainnya itu 50 ya. 50 itu jumlahnya seberapa banyak ya. Kalau pohon tadi kan dia satu ya. Kita kalau di ini cenderung kayak tanaman kecil itu kan dia pengen nyebar lebih banyak ya. Kayak posisinya juga dia varian ya. Posisi sendiri dia udah ada di sini ya. Nanti variannya randomnya di sini untuk rotasi sama posisinya ini ya. Ini ya. Dari jarak yang 0.0-nya ya. Terus untuk firstnya ini juga dia ngaruh di besarnya ini ya, besar lingkaran ini ya. Jadi kalau kalian mau makin banyak ya semakin jauh ya, kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk gennya sendiri tadi kepengen nambah jumlahnya semakin banyak ya. Jadi kita anggaplah ini 200 ya, kurang lebih jadi sebanyak ini. Nah ini untuk apa namanya, untuk gen sendiri. Terus untuk gen itu tadi bisa dibilang untuk awalnya keseluruhan ya, bukan ke apa namanya, daunnya masing-masing bukan, tapi keseluruhan jumlah banyaknya ya, itu ke gen. Terus yang span ini dia lebih kayak kita ngasih tulang ya, kayak beratnya di sini kita mau naruh yang bagian ini. Aku coba tutup dulu. Untuk yang span ini dia agak lebih kayak apa ya, tulangnya ya, kayak bisa bilang tulangnya dia mau larinya kemana ya, naik turunnya, gravitinya dia, noise-nya juga dia lebih ke di sini ya. Dan dia juga bisa mempanjang pendeknya juga di bagian ini untuk span. Dia untuk mau panjangnya seberapa sih jauhnya ini dia pakai span ini ya. Terus setelah span, jadi kesimpulan untuk span itu dia lebih kayak tulang untuk gerakin atau panjang pendek ya. Tapi untuk skala panjang pendek juga bisa diatur di sini juga di scalar ini juga. Uh, Terus setelah span kita mau lihat shape ini untuk tadi yang bentuknya ya. Jadi dia kelihatan aja agak bulat-bulat seperti ini ya. Itu biasanya dibuat untuk studio animasi sih, biasanya cenderung seperti ini. Kalau untuk game itu lebih realis, dia lebih acak ya. Kalau untuk movie itu dia lebih shape-nya dapet gitu loh. Untuk contoh-contoh film itu biasanya dia shape-nya tetap dapet kayak gini ya. Dia nggak terlalu random ya. Dan dia ngebulet, maksudnya ngebulet itu seperti apa ya, ini kita aku aktifkan ini. Dia akan bulat seperti yang diminta. Kurang lebih nanti pengaturannya di shape. Aku nggak di sini nggak bakal ngasih kebanyak-banyak tentang shape karena dia agak berat juga ya. Untuk sebanyak ini dia nanti mau disetting seberapa bulatnya atau seberapa ininya, dia agak berat juga. Dari kemungkinan bermulanya dari ini ya, dari setiap batang dia dari di sini dia bilang setiap batang ya, setiap cabang ya, cabang dia pengen bulat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian keseluruhan itu dia bolanya dari sini ya buatnya ya, di set. Terus ini kita ganti spare ini, atau mungkin kalian ngasih mesh sendiri ini di sini nanti. Nah,
Nah untuk span sendiri dia untuk bentuknya seperti ini ya. Kalau anggaplah kita nggak pakai span ini, kita kasih contoh ya, semoga aja ini nggak makan waktu ya. Nah dia bakal seperti ini ya, random seperti ini. Kalau tadi dikasih shape kan dia agak lebih rapih ya, itu biasanya dibuat untuk bagian-bagian animasi ya. Untuk ngelihat tadi bundar seperti apa tadi di sini ya, dan kalian klik yang di sini, dia bakal kelihatan bundar-bundar. Biasanya nggak muncul ya, kalau di awal-awal kalian belum lihat ini nggak muncul ini kalian harus klik dulu. Terus kita bahas ke skin. Skin ini untuk bahas tentang tadi ya, aku biasa dibilang itu untuk gemuk enggaknya ya, gemuk enggaknya atau isi enggaknya itu batangnya atau pohonnya ya. Itu biasanya di shape. Ya, contohnya ini aku mau bikin besar ini ya, besar pohonnya ya. Jadi aku mau nambahin dia semakin besar ya. Ini juga bakal bisa ngaruh juga di yang lain, kayak mungkin ini juga, ini agak lebih kecil, itu kalian bisa juga nanti di skin ini tadi ya. Itu untuk skin sendiri. Sekarang untuk apa namanya, UV di sini nanti kalian kalau ngasih tekstur ya, kayak contohnya di sini ada tekstur, aku kasih contoh ini ya, batang pisang ya. Ini aku mau batangnya itu UV-nya agak lebih padat lagi atau skalanya ya. Nah ini kalian bisa ngatur seperti ini. Ini untuk UV-nya, untuk di tahap UV, atau mungkin dia agak lebih mutar lagi. Nah lebih seperti ini. Terus kalau kalian lihat di bagian material ini ada scale juga, itu nggak terlalu berfungsi juga di sini. Jadi kalau kalian mau nyeting ini, kalian langsung ke UV-nya aja ya, di skala sesuai kebutuhan kalian. Terus balik lagi, sekarang kita ke displacement. Displacement itu fungsinya untuk yang bagian bawah kayak gini ya, bagian bawah, atau mungkin dia bentuknya ini ya, dia kelihatan ada kayak sculpting ya, dan bawah juga agak lebar ya. Itu biasanya di displacement, kayak contohnya ini aku pengen bagian bawah agak lebih lebar ya. Nah di sini kalian bisa ngatur skalanya atau mutarnya seberapa. Ini juga nanti berpengaruh di segmennya sendiri ya Bang. Nah ini kalian juga butuh seberapa banyak, nanti kalian juga perlu di setting lagi di segmennya. Nah, itu untuk displacement. Terus material ya, material tadi yang ini ya, kalian bakal masukin materialnya di sini, atau mungkin dengan langsung aja klik ini terus tarik aja ya. Kayak mungkin aku kasih contoh satu ya, kita kasih contoh ini. Nah ini kita mau kasih contoh seperti ini ya. Nah kalian bisa langsung tarik sini. Ini glossinessnya terlalu banyak. Nah kalian mau tarik sini atau gimana itu bisa di material ya. Nanti kalau di sini tadi di UV lagi, kita ke scale ya. Ini untuk pohonnya kurang lebih, untuk batangnya apa namanya, ngatur-ngaturnya seperti ini ya, untuk di displacement atau ya di material. Tadi kita di terakhir di material ya. Oke, untuk animation kita nggak bahas ini karena belum ada animasi, belum ada animasinya, juga agak sedikit berat ya untuk animasi. Terus kita lari ke segmen. Segmen ini kalian bakal ngatur seberapa ini ya. Jadi kalau yang ini dia kayak lebih ke mutarnya ya, berapa, anggaplah mungkin 8, atau mungkin dia silindernya berapa ya. Nah ini kan banyak ya, 246. Kalau kalian jadi 8 kan kecil banget ya. Nah segini dia jadi displacementnya nggak muncul gitu loh, permukaan sculptingnya kayak nggak muncul, dia butuh. Dan kalau ini di sini itu lebih ke jumlahnya ini ya, jumlah garis horizontalnya ini ya, dia mau nambah, anggaplah ini jadi 15 atau ngurangin ya, terus jadi 30, makin padat ya, lebih seperti itu. Terus untuk welding ini ya, maksudnya welding ini ya, dia bakal nambah jumlahnya ya, nambah jumlahnya seberapa itu di welding itu. Kalau di sini nggak ada ya karena dia nggak nge-weld ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau hand drawing itu nanti kalau kalian mau bikin sesuatu secara ibaratnya apa, biasanya ada konsep yang dia minta bentuknya berdasarkan konsep. Nah itu bisa pakai hand drawing ini.
kurang lebih itu. Nanti untuk hand drawing aku bakal kasih videonya sendiri untuk cara proses pembuatan dari hand drawing ini. Dan kesimpulan yang semua yang kalian bisa kasih tahu di sini, gen itu lebih memperbanyak jumlah ya, dan jumlah satu pohonnya ibaratnya gitu. Nah, contohnya di sini nanti aja di akhir ya, soalnya agak berat takutnya nge-crash nanti malah ya. Jadi terus gen itu untuk memperbanyak jumlah pohon. Kalau span itu kayak lebih bisa juga gen itu kalau di cabang itu memperbanyak jumlah cabangnya ya. Nah, kayak cabangnya ini banyaknya berapa, ini ada 2 ya, ada 4 sama 22 itu untuk jaraknya ke sini, 4 itu muternya ya, ada 4 muternya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus untuk span sendiri dia lebih kayak tulang, tadi aku bilang udah tulang ya. Terus shape itu bentuk ini bulat-bulat. Skin itu untuk ngisi gemuk enggaknya ya. Terus untuk UV itu untuk ngeteling tekstur UV-nya ya, apa ngeteling tekstur materialnya ya, kayak mungkin kurang terlalu padat atau terlalu apa itu pakai di UV. Displacement itu untuk ini ya, permukaan sculptingnya atau mungkin permukaan agak lebih mendekati mirip seperti pohon asli gitu ya. Jadi kalian nggak perlu harus ke sheet brush harus nge-sculpting manual, tapi di sini pun bisa pakai sistem kayak gini. Dan di updatean SpeedTree yang nanti terbaru ya 2021 kayak mungkin nggak tahu tuh 2022 itu baru ada itu, dia udah ada sistemnya sendiri yang buat bikin nge-sculpting langsung di SpeedTree. Nah, terus materialnya sendiri itu material kalian mau nginputin materialnya sebanyak apa, kayak mungkin contohnya ada beberapa varian material kalian bisa nambah di sini, kayak mungkin daun ya, biasanya daun kayak gini ya, dia berapa varian biar daunnya ada warnanya macam-macam, ada yang daun mati, ada daun apa hijau atau mungkin daun rusak itu di sini ya. Terus animation tadi lebih kayak buat animasinya, segmen itu buat ini ya, untuk topologinya seperti apa nanti banyaknya nanti. Terus hand drawing sendiri untuk nggak bikin pohon atau apa sudah berdasarkan gambaran kita, mungkin nanti akan aku bikinin video lagi. Terus sekarang mau ini Tris ya, untuk Push Studio Movie itu kurang ya kalau Tris ya, dia maunya code ya, atau mungkin dia nggak ada ini ya, garis-garis ini ya. Dia bisa dirubah dengan cara klik di tree ini, terus kalian masukin code ini ya, itu bakal mana aja yang mau di code itu kalian kan bisa juga nih. Di sini kalian udah upload ya. Nah, tapi kok ini enggak code ya, terus kayak kalian tetap dirubah aja code. Nah, ini dia bakal jadi code juga ya. Terus subdiv-nya juga kalian kalau mau nambah nanti jadi code. Gitu kita setting aja seperti ini. Itu untuk simpulannya ya, agak lumayan panjang juga kesimpulannya ya, kurang lebih seperti itu untuk SpeedTree, dan semoga ke depan bisa lebih mendalami lagi untuk belajar SpeedTree-nya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk saling sharing juga sama yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan ada apa, kalian bisa komentar aja di kolom komentar nanti ya, ini karena diupload juga di YouTube. Atau mungkin tanya ke teman-teman yang sambil belajar juga atau yang lebih ngerti, atau mungkin juga bisa email atau kontak langsung. Kalau ada kontak langsung di bawah ya, di kolom komentar ada kontak atau di deskripsinya ada. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kalian bisa komen aja di bawah ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke.